Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semua masih dalam keadaan sehat ya, ibu-ibu, untuk pelatihan kita di hari yang ketiga ini. Masih tetap semangat kan? Insya Allah ya, masih tetap semangat ya. Oke, sebelum memulai kegiatan kita pada malam ini, mari kita memulainya dengan berdoa ya. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik ibu-ibu, terima kasih untuk kehadirannya malam ini ya, untuk partisipasinya dalam mengikuti materi pelatihan pada malam ini. Materi kita pada hari ketiga ini adalah tentang capaian pembelajaran, atau apa itu capaian pembelajaran dalam kurikulum sekolah penggerak. Sebelum saya memaparkan apa yang menjadi pengertian ataupun apa sih capaian pembelajaran dalam sekolah penggerak itu, kurikulum sekolah penggerak itu, saya ingin menggali pemahaman dari ibu-ibu sendiri. Kira-kira apa sih pengertian ya, atau apa sih konsep daripada capaian pembelajaran itu sendiri. Baik, saya persilahkan kepada ibu-ibu. Sebentar, saya persilahkan kepada ibu-ibu untuk memaparkan kira-kira apa pengertian dari capaian pembelajaran itu sendiri. Oke, mungkin ada yang mau memberikan pendapat. Oke, saya coba menjawab ya Bu Mila. Oke, Bu Indra silahkan. Capaian pembelajaran menurut saya adalah sasaran pembelajaran. Oke, terima kasih kepada Ibu Indra Yani Sinaga, jawaban yang sangat bagus, yang sangat luar biasa. Jadi capaian itu menurut Bu Indra, kata kuncinya tadi berada pada sasaran. Jadi kira-kira apa sih sasaran yang akan dicapai oleh peserta didik untuk kriteria bahwa dia dikatakan berhasil dalam pembelajaran. Ya, mungkin ada dari ibu-ibu yang lain, kira-kira pendapatnya apa sih capaian pembelajaran itu? Ya, ada yang mau memberikan pendapat? Dari ibu-ibu yang lainnya? Ada kira-kira? Atau pas ibu-ibu sudah setuju dengan pendapat dari Ibu Indra Sinaga? Gimana Bu Ade? Bu Ade, suaranya kurang jelas. Menurut saya akan menambahinya, yaitu capaian merupakan sebuah target. Capaian merupakan sebuah target ya. Oke. Kalau dari Bu Ade sendiri, kata kuncinya adalah capaian merupakan sebuah target. Yang pasti target yang harus dicapai juga oleh peserta didik dalam pembelajaran. Nah, kita sudah mendapatkan dua kata kunci. Yang pertama tadi sasaran, yang kedua adalah target. Nah, coba kita lihat kira-kira apa sih pengertian yang jelas gitu ya, yang pasti dari capaian pembelajaran itu sendiri. Nah, saya akan mencoba mempresentasikan apa sih makna atau apa sih yang terkandung dalam capaian pembelajaran itu sendiri. Jadi saya akan coba buka presentasi ya ibu-ibu. Sudah kelihatan ya ibu-ibu? Sudah ya, presentasinya sudah kelihatan jelas ya. Nah, jadi
Yang saya presentasikan di sini adalah capaian pembelajaran untuk mata pelajaran. Yang saya akan bahas di sini adalah mata pelajaran dari IPAS, ya, untuk proyek IPAS. Mas tadi bilang. Nah, jadi kita mulai dari yang pertama, pembahasan atau penjelasan dari apa sih mapel project IPAS itu. Ya, kalau dulu kita mengenalnya dengan istilah IPA, ya. IPA itu gabungan daripada fisika, kimia, dan biologi. Nah, ternyata di kurikulum sekolah penggerak beberapa mata pelajaran itu digabung menjadi satu yang dikatakan sebagai atau yang disebutkan sebagai project IPAS. Nah, ini khusus untuk SMK, ya, khusus untuk SMK dan hanya di kelas 10. Ya, ada namanya mapel project IPAS. Nah, project IPAS ini ibu-ibu gabungan daripada ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, apa saja itu? Fisika, kimia, kemudian sejarah, dan juga seni budaya. Nah, jadi keempat pelajaran itu nanti akan dilebur menjadi satu mata pelajaran yang disebut dengan project IPAS. Ya, jadi kenapa harus dilebur? Karena tujuannya di sini adalah project IPAS di sini tujuannya untuk mensinkronkan atau menggabungkan antara pengetahuan alam dan pengetahuan sosial dari peserta didik. Jadi diharapkan di sini selain peserta didik memanfaatkan pengetahuan alamnya, dia juga harus membarengi pengetahuannya dengan pengetahuan sosial. Jadi di sini bisa kita lihat, ya ibu-ibu, siswa mengerjakan berbagai proyek yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana segala aspek kehidupan bersosial dalam kebinekaan, keberagaman agama, dan saling bergotong royong. Mencakup dalam social science, interaksi antara manusia dengan alam, serta melihat berbagai fenomena yang terjadi dengan alam. Ya. Sehingga nanti mampu dijelaskan secara ilmiah atau dengan natural science. Jadi di sini tujuannya siswa itu memanfaatkan atau membuat suatu proyek dengan memanfaatkan apa yang ada di alam, dan nanti pemanfaatannya bergerak di dalam sosial, ya, ke dalam masyarakat. Jadi pemanfaatannya nanti ke bidang masyarakat. Maka diperlukanlah kolaborasi antara ilmu pengetahuan alam dan pengetahuan sosial dari siswa tersebut. Kemudian berikutnya, ibu-ibu, ini adalah beberapa tujuan dari mata pelajaran project IPAS. Yang pertama, menerapkan pola pikir, perilaku, dan membangun karakter peserta didik untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat, alam semesta, serta permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, mampu menelaah manfaat potensial dan risiko dari penggunaan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Yang ketiga, mampu membuat keputusan yang berdasar dengan menggunakan ilmu pengetahuan alam dan sosial serta teknologi. Nah, ternyata nanti proyek IPAS ini masih dikaitkan juga dengan teknologi, berarti masih ada kaitannya dengan mata pelajaran produktif. Nah, yang keempat, mampu menemukan solusi dari masalah yang dihadapi melalui sains, baik masalah individu ataupun masalahnya nanti di masyarakat. Nah, berikutnya kita masuk di pengertian dari capaian pembelajaran. Nah, apa itu capaian pembelajaran? Bisa kita lihat di sini. Ternyata capaian pembelajaran itu adalah tujuan dari pendidikan, ya, yang merupakan pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Jadi capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ibu-ibu, ada pernyataan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Nah, berarti capaian pembelajaran ini adalah, kalau bahasa Bu Indra tadi sasaran, kalau bahasa Bu Ade target. Kira-kira
sejauh mana target ataupun sasaran yang seorang guru akan susun, ya, sejauh mana yang guru akan susun untuk mencapai pembelajaran dalam 1 tahun ajaran, atau kalau dia mungkin di SMA bisa dalam 3 tahun ajaran, ya. Jadi inilah dia capaian pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, konsepnya nanti seperti ini. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran dalam 1 tahun, maka kita wajib menyusun kira-kira apa saja capaian pembelajaran yang akan dihadapi atau diterima anak-anak selama 1 tahun ke depan. Nah, khusus untuk SMK, pelajaran atau mapel project IPAS itu hanya di kelas 10. Sementara kalau untuk SMA, project IPA fisikanya dia masih dalam mapel fisika, itu dari kelas 10, 11 dan 12. Nah, maka di sini capaian pembelajaran itu sendiri kalau untuk di SMK wajib selesai dalam 1 tahun, yaitu di kelas 10. Beda dengan di SMA. Nah, sesuatu yang baru pada kurikulum sekolah penggerak ini, ibu-ibu sekalian, adalah ketika si anak tidak bisa menyelesaikan capaian pembelajarannya misalkan di kelas 10, maka capaian pembelajaran itu boleh disambung kembali di kelas 11. Jadi boleh disambung kembali di kelas 11, itu ya Bapak Ibu, tanpa anak tersebut tinggal kelas. Ya, jadi anak tersebut tetap naik kelas walaupun dia belum tuntas pembelajarannya di kelas 10. Ya, kapan penuntasannya? Penuntasannya adalah di kelas 11. Ya, jadi pembelajaran yang belum selesai tadi diajarkan kembali di kelas 11. Nah, karena kita SMK hanya di kelas 10, maka pembelajaran itu wajib selesai di kelas 10. Jadi itu pengertian capaian pembelajarannya. Berikut adalah fasenya. Jadi ini fasenya ibu-ibu, ada 6 fase. Fase A itu untuk kelas 1 sampai kelas 2 SD. Fase B untuk kelas 3 sampai 4 SD. Fase C untuk kelas 5 sampai 6 SD. Fase D untuk kelas 7 sampai 8 SMP atau SLTP. Fase E untuk kelas 10 SMA dan SMK, ya. Kemudian terakhir fase F untuk kelas 11 dan 12 SMA. Jadi di sini kita lihat SMK itu hanya di kelas 10. Sementara SMA dia ada kelas 10, 11 dan 12. Nah, yang kita bahas di sini adalah fase E. Nah, ini dia fase E. Khusus fase E untuk kelas 10 SMA, SMK terdiri dari 3 elemen, yaitu 1. Menjelaskan fenomena secara ilmiah. Yang kedua, mendesain dan mengevaluasi penyelidikan secara ilmiah. Yang ketiga, menerjemahkan data dan bukti secara ilmiah. Ya, ini elemennya kalau khusus kelas 10 SMK. Sementara untuk capaian pembelajarannya, ya, jadi ibu-ibu, capaian pembelajaran ini berdasarkan elemen, ya ibu-ibu, masing-masing elemen. Nah, ini elemen pertama tadi menjelaskan fenomena secara ilmiah. Yang pertama, capaiannya itu peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya atau membuat prediksi sederhana disertai dengan pembuktiannya. Kemudian yang berikutnya, peserta didik menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dilihat dari berbagai aspek seperti makhluk hidup dan lingkungannya, zat dan perubahannya, energi dan perubahannya, ya. Nah, di sini dia kalau kita lihat ibu-ibu, di sini nampak sekali perpaduan dari beberapa mata pelajaran. Kalau kita lihat di sini ada makhluk hidup dan lingkungannya, berarti masuk ke biologi. Zat dan perubahannya masuk ke kimia. Energi dan perubahannya masuk ke fisika. Bumi antariksa, kalau dulu ilmu bumi ya, atau astronomi. Kemudian nih konektivitas antar ruang dan waktu. Nah, ini dia di sosialnya ini, yang ke bawah ini masuk ke sosial. Nah, jadi inilah materi-materi nanti yang akan kita bawakan selama 1 tahun pembelajaran untuk menjelaskan fenomena secara ilmiah. Kemudian yang berikutnya,
Peserta didik juga mengaitkan fenomena tersebut dengan keterampilan teknis pada bidang keahliannya. Nah, untuk elemen yang kedua, ibu-ibu, mendesain dan mengevaluasi penyelidikan ilmiah. Peserta didik, ini capaian pembelajarannya ya. Jadi capaian pembelajarannya itu Bapak Ibu ada di setiap elemen. Masing-masing elemen kita akan menjelaskan apa capaian pembelajaran yang harus diraih atau didapatkan peserta didik. Nah, ini dia menentukan dan mengikuti prosedur yang tepat, melakukan penyelidikan ilmiah, menjelaskan cara penyelidikan yang tepat bagi suatu pertanyaan ilmiah, serta diharapkan mengidentifikasi kekurangan atau kesalahan pada desain percobaan ilmiah. Kemudian ini elemen yang ketiga, menerjemahkan data dan bukti-bukti secara ilmiah. Jadi di sini peserta didik dapat menerjemahkan data dan bukti dari berbagai sumber untuk membangun sebuah argumen serta dapat mempertahankannya dengan penjelasan ilmiah. Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi kesimpulan yang benar diambil dari tabel hasil grafik atau sumber data lainnya. Kemudian peserta didik merencanakan dan melaksanakan aksi sebagai tindak lanjut, mengkomunikasikan proses dan hasil pembelajaran, kemudian melakukan refleksi terhadap tahapan kegiatan yang dilakukan. Nah, jadi itu ibu-ibu gambaran singkat tentang capaian pembelajaran. Baik ibu-ibu sekalian, itu tadi gambaran singkat tentang capaian pembelajaran ya. Jadi di dalam capaian pembelajaran itu di tingkatan atasnya ada namanya elemen. Elemen itu bergantung daripada fasenya. Jadi untuk fase-fase tertentu ya elemennya berbeda dengan fase E yang ada di SMK. Untuk ibu-ibu sekalian mungkin ada yang mau ditanyakan dari hasil presentasi saya tadi, dari materi yang saya bawakan tadi. Nah, baik, Bu Indra Yani Sinaga, silakan. Oke, terima kasih. Dari penjelasan yang dipresentasikan tadi, ada yang saya lihat fase itu ada 6, mulai fase A hingga ke fase F. Tadi penjabarannya yang saya lihat itu memang dikhususkan untuk yang fase E. Tapi ada keingintahuan saya juga, sebenarnya elemen apa saja yang ada di fase A, B, C, D ataupun F. Oke, baik, terima kasih pada Ibu Indrayani Sinaga. Saya akan mencoba menjawab ya dengan mengambil sedikit contoh. Nah, jadi untuk ibu-ibu sekalian, untuk Ibu Indra juga, untuk fase A, B, C, D, dan F itu memiliki elemen yang sama ya, yang beda hanya di fase E, hanya untuk tingkat SMK. Nah, jadi elemennya itu ada 2 ya, elemennya ada 2, kita tunjukkan. Nah, ini dia elemennya ya, bisa dilihat ibu-ibu, kelihatan? Oke. Nah, jadi untuk fase A, B, C, D, dan F, inilah elemen yang ada di fase tersebut. Kalau tadi di SMK dia ada 3 elemen, kalau untuk fase A, B, C, D, dan F, elemennya hanya 2. Yang pertama adalah elemen pemahaman science understanding. Kemudian yang kedua elemen keterampilan proses atau proses skill. Nah, di dalam elemen-elemen ini juga nanti ada capaian pembelajaran ya. Jadi elemen-elemen inilah yang akan kita capai nanti dalam 1 tahun pembelajaran ya, khusus untuk SMK. Nanti disitulah kita akan mencoba merangkai
Kira-kira capaian pembelajaran apa yang cocok untuk menggambarkan elemen-elemen yang ada di fase yang kita ampu. Jadi seperti itu Ibu Indra Sinaga, gimana kira-kira? Ya, saya sudah mengerti. Oke, terima kasih. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada pertanyaan tambahan? Pas, Bu. Pas ya. Baik, terima kasih. Ibu Indra ada mau bertanya lagi? Saya bisa bertanya, Bu. Oh, Ibu Mary silakan. Tadi kan dikatakan kalau misalnya nggak tuntas, naik kelas, Ya. dan diulang ya, Bu ya? Bukan diulang, Bu, dilanjutkan. Dilanjutkan. Jadi biar tuntas kan, dilanjutkan. Iya. Itu yang bentuk remedial, apakah bentuk remedial yang seperti pelajaran biasanya gitu? Kalau misalkan yang tidak tuntas itu, misalkan dari kelas 10 materinya ada satu bab lagi yang belum selesai, gitu ya Bu ya. Ternyata yang belum selesai itu ada satu kelas itu, semua murid yang ada di kelas itu. Maka boleh nanti Ibu lanjutkan di kelas 11 dalam kegiatan pembelajaran seperti biasa, gitu Bu. Nah, tetapi kalau misalkan hanya 2 atau 3 orang, mungkin solusinya boleh diberi tugas rumah, gitu Bu. Artinya supaya tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Jadi teman-teman yang sudah tuntas di kelas 10 bisa lanjut materi di kelas 11, sementara yang belum tuntas tadi kita kasih pembelajaran di rumah atau tugas di rumah. Jadi seperti itu. Oke, Bu, terima kasih. Baik. Tapi saya rasa kalau kita SMK tidak wajib tuntas ya, karena kita hanya di kelas 10. Ya, tidak ada di kelas 11 dan 12. Jadi harusnya wajib, tidak boleh tidak tuntas, gitu ya Bu ya. Oke, mungkin ada lagi yang masih atau ada yang mau memberikan pendapat tentang capaian pembelajaran. Kalau saya sendiri sih berpikir di K13 capaian pembelajaran ini mirip-mirip kompetensi ya, kompetensi dasar gitu ya. Ya, hanya berganti nama saja mungkin. Berarti Bu, IPA itu Iya Bu. Iya, kalau di SMA dia tetap fisika. Ya, kalau di SMK dia dilebur jadi IPAS. Jadi project IPAS namanya. Jadi kita nanti peminatan, Bu, seperti peminatan. Dia bukan mapel peminatan, tetap mapel umum ya istilahnya ya, mapel umum. Hanya dia digabung gitu Bu. Fisika, kimia, kemudian sejarah, bahasa Indonesia. Nanti yang mengajar itu ini informasi yang saya dapat ya. Nanti mengajarnya dalam bentuk tim. Oke, nanti mengajarnya dalam bentuk tim dia sekali masuk 4 guru gitu. Jadi nanti kita misal tentang apa ya, yang ada kait energi dan perubahannya gitu ya. Nah, nanti di kimia kira-kira kaitannya, yang ada kaitannya dengan energi dan perubahan itu materi apa? Nah, itu jadi kaitannya gitu. Nah, nanti di sejarah kira-kira apa? Entah penemunya atau mungkin apanya gitu. Jadi seperti itu gitu. Nah, yang informasi yang saya dapat, pembelajaran kita ini katanya gitu ya, selalu berhubungan dengan proyek. Jadi kita membuat suatu proyek apa gitu, nanti energi dan perubahan kira-kira proyeknya apa ya gitu. Nah, jadi seperti menghasilkan produk gitu. Jadi seperti itu. Oke, Bu Mary, terima kasih. Oke, ada yang lain Ibu? Ya, Bu Indra. Ini berarti pembelajarannya modelnya hampir sama seperti yang kita kenal team teaching gitu ya Bu? Ya, informasi terbaru seperti itu Bu Indra. Ya, dalam team teaching. Baik ibu-ibu, sepertinya waktu kita sudah selesai ya untuk materi capaian pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berpartisipasi mengikuti materi pelatihan pada malam ini.
sudah menyempatkan waktunya, sudah aktif. Ya, terima kasih saya ucapkan. Untuk mengakhiri kegiatan ini, maka kita lakukan lagi doa ya untuk mengambil hikmah dari kegiatan ini. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik ibu-ibu, mohon maaf kalau saya ada salah kata ya atau salah penyampaian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.